Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 dari BK Keluarga. Saya Mia Aulia. Saya Veronica Cerita. Saya Nurwida Lestari. Dan saya Asti Putri Zakia. Kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan perihal pernikah yang observasinya dan kunjungannya kami laksanakan di kantor urusan agama yang ada di Jagabaya, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Jadi observasi ini kita lakukan pada tanggal 5 Maret, tepatnya hari Kamis jam 11, sekitar jam 11, dan di situ kami menemukan salah satu pengurus yang ada di situ, yaitu salah satu penghulu di situ bernama Bapak Rosidin SAG MPDI. Nah, Bapak itu juga yang melakukan konseling pranikah jika ada yang ingin menikah. Dari keterangan Bapak itu, konseling pranikah dilakukan sebanyak 1 kali sebelum pasangan melaksanakan pernikahan. Nah, adapun syarat-syarat pranikah yang dijabarkan oleh kantor urusan agama tersebut yang akan dijelaskan oleh Nurul Widya. Jadi syarat-syarat untuk nikah yang pertama adalah surat keterangan untuk menikah, surat persetujuan mempelai, surat keterangan persetujuan dari orang tua. Yang kedua, fotokopi KTP calon pengantin, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran dan ijazah terakhir masing-masing 1 lembar. Yang ketiga, pas foto calon pengantin 2x3 masing-masing 4 lembar, 3x4 masing-masing 3 lembar, dan 4x6 masing-masing 3 lembar dengan latar belakang biru. Jika ABRI, Polri, atau TNI harus berpakaian dinas. Yang keempat, jika calon pengantin menikah bukan di wilayahnya, harus terdapat surat rekomendasi dari KUA setempat. Yang kelima, bagi yang berstatus janda harus melampirkan akta cerai beserta salinan putusan berita. Yang keenam, harus ada izin atau dispensasi bagi calon pengantin pria atau wanita di bawah 19 tahun dan laki-laki yang mau berpoligami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Veronica. Yang ketujuh, izin dari orang tua bagi calon pengantin yang umurnya di bawah 21 tahun. Yang kedelapan, bagi ABRI, Polri, TNI, dan sipil ABRI, Polri, TNI harus ada surat izin menikah dari komandan. Kesembilan, surat pernyataan belum pernah menikah di atas materai 6.000 diketahui oleh RT, RW, dan lurah setempat. Yang ke-10, fotokopi piagam masuk Islam jika mualaf. Ke-11, pendaftaran diri ke KUA sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pernikahan. Yang 12, membayar biaya nikah sebesar 600.000 apabila pernikahan dilakukan di luar kantor KUA tersebut. Oke, selanjutnya perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keterangan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Nah, jadi syarat materi perkawinan pada pasal 6 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, adanya persetujuan kedua calon mempelai, dan yang kedua, adanya izin kedua orang tua. Yang ketiga, usia calon mempelai pria dan wanita sudah cukup. Yang keempat, antara calon mempelai dan pria dan wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga. Yang kelima, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Keenam, tidak bercerai dengan kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang akan dinikahi. Yang ketujuh, tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Nah, kalau di kantor urusan agama di Kecamatan Waihalim sendiri, itu ada 6 kelurahan yang dipegang, yang berada di bawah kuasa KUA Waihalim. Yang pertama itu ada Kelurahan Waihalim Permai, Rumnas Waihalim, terus Gunung Sulah, Jagabaya 1, Jagabaya 2, dan Jagabaya 3. Nah, jadi materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah juga itu mengenai tentang perkawinan
dan tentang keluarga sakinah seperti bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri dan hak-haknya tersebut. Bimbingan pranikah biasanya diberikan oleh bapak penghulu atau bapak kepala kantor urusan agama kecamatan Waihalim sendiri. Nah, kegiatan itu biasanya dilakukan satu kali untuk sepasang calon mempelai wanita dan pria. Nah, setelah diberikan pelatihan atau Khusus. bimbingan pranikah, itu diberikan sertifikat seperti ini. Nah, ini sertifikat yang diberikan setelah mereka melangsungkan kegiatan kursus calon pengantin di KUA Waihalim tersebut. Nah, jadi kegiatan tersebut itu dilakukan setiap pertemuannya itu dilakukan sekitar dari jam 9 sampai jam 11 siang. Untuk masalah mereka yang menikah di bawah umur itu dimintai adanya persetujuan orang tua dan ke kantor pengadilan agama sebelumnya. Jadi setelah dari situ baru diperbolehkan ke kantor urusan agama kecamatan Waihalim. Mungkin cukup. Mungkin cukup presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.